Sama seperti kita makan. Ketika kita makan, kita nggak bisa milih. Oh, aku mau gedein bagian pipi biar lebih lucu atau gemesin. Sama olahraga kita nggak bisa milih. Oh jadi bohong dong kalau misalkan ada yang bilang ini kalau mau ngilangin lemak sebelah sini itu boxing, kalau ngilangin lemak di perut itu nggak ada olahraga yang kita bisa milih area mana yang mau kita kecilin. Nggak ada. Sobat podcast CSN Shots of Inspiration, hari ini kita kedatangan coach kebugaran keren loh. Namanya Mbak Santi Sun. Halo Mbak. Halo Mas. Mbak, kenapa sih Mbak bisa disebut coach kebugaran? Disebut coach kebugaran karena memang profesinya saya seperti itu. Jadi kebetulan beberapa tahun lalu saya ambil lisensi untuk trainer, untuk fitness trainer. Jadi itu memang panggilan umumnya. Jadi dipanggilnya coach. Coach. Ada pelatihan khusus ya? Kalau saya iya. Kalau saya iya. Untuk jadi coach kebugaran itu. Kalau saya iya, jadi waktu itu saya ambil untuk yang functional training, jadi untuk segala macam alat. Jadi saya ambil lisensinya beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu di Jakarta, itu seputar functional training. Dan ada juga beberapa lisensi yang saya ambil seperti Zumba, Pound Fit, Strong by Zumba juga, kurang lebih seperti itu. Mbak, kalau di Jambi sendiri itu ada studio? Ada. Itu studio game atau studio musik atau studio? Oh ya, studionya atau studio foto studio gitu. Bermain. Oh, studio bermain. Studio bermain untuk ibu-ibu dan wanita-wanita. Jadi saya ada studio Zumba, aerobik, dan satu lagi saya bikin program sendiri untuk olahraga itu Muscle Fit. Jadi Muscle Fit adalah salah satu program olahraga dari saya yang lebih bertujuan untuk pembentukan otot, muscle growth gitu loh. Jadi biar para wanita yang biasanya takut pergi ke gym kan, biasa kan wanita-wanita suka takut megang alat tiba-tiba berotot gitu, padahal enggak. Jadi saya ada bikin program yang emang khusus untuk perempuan ya? Untuk perempuan. Ya? Berarti kalau yang di studio ini nggak ada yang bisa ya Mbak? Bisa aja asal pakaian loh. Oh boleh katanya ke studio. Bisa kalau udah berubah jadi wanita. Pakai baju renang. Berarti udah 2 tahun atau udah berapa tahun? Kalau untuk trainernya sendiri, untuk yang functional training atau personal trainer di gym itu lisensinya 2 tahun. Tapi kalau misalnya untuk Zumbanya, Zumba, Pound Fit, Strong itu udah kurang lebih 5 tahun, jalan 6 tahun. Udah lama juga ya? Ya, tapi sebelum saya ambil lisensi kan saya ikut juga jadi member biasa. Itu Mbak, rata-rata kalau yang ke studio itu biasanya dia memang pengen body yang bagus atau ingin kesehatan, ingin diet atau seperti apa? Rata-rata? 70% mostly itu karena mereka pengen kelihatan menarik. Pengen kelihatan menarik, pengen kelihatan langsing ya, bukan kurus, langsing gitu. Dan yang pastinya cantik. Udah kelihatan body goals gitu ya. Mbak, ini kan pandemi ini kan udah hampir 2 tahun ya. Terus olahraga apa sih atau kebugaran apa sih yang paling pas di tengah pandemi ini? Oke, kalau misalnya ngomong olahraga apa yang paling pas di pandemi, yang pasti kita ngikutin ya. Yang pasti yang tidak berkerumun atau berkumpul dengan orang banyak, yang pastinya. Jadi sebenarnya 2 tahun ini pandemi kan kita kebanyakan di rumah. Berarti olahraga yang pantas dilakuin adalah yang bisa dilakukan di rumah, tidak berhubungan dengan orang banyak dan mengikuti prokes. Biasanya kalau di rumah ya workout gitulah, workout seperti plank, squat, lunges, atau bisa juga ikut video Zumba via YouTube. Nah itu bisa juga. Sekarang kan mama kan jarang karena PPKM ya, jarang, mungkin waktu ke studio terbatas gitu kan. Ya udahlah, ngeliat YouTube aja terus ikutin gaya di YouTube, itu boleh nggak? Sebenarnya kalau tujuannya cuma buat fun, releasing stress ya kan, misalnya di rumah tuh udah capek tuh ngurus anak seharian, cuma buat releasing stress atau pengen happy atau keluar keringat sedikit ya nggak masalah sih, gitu loh. Ikut YouTube yang di Zumba yang di YouTube. Iya, Mbak, ada mitos nih kalau olahraga itu biasanya salah urat, kesleo, terus itu gimana tuh?
Itu kalau biasanya kayak gitu salah teknik. Salah teknik ya. Sebenarnya ya itu makanya susah. Makanya butuh instruktur gitu atau butuh coach gitu. Iya. Kalau misalnya untuk di gym ya, di gym itu kan banyak sekali alat-alatnya. Alat-alat banyak ya. Kita ya kalau misalnya bisa untuk pemula yang belum pernah pegang alat sama sekali, biasanya disarankan itu dibimbing oleh coach atau trainer yang ada di tempat gym tersebut. Karena itu tadi takutnya kendalanya salah-salah megang atau cuma lihat berbekal info dari YouTube, takutnya itu sleo cedera karena alignmentnya nggak pas atau salah teknik. Beberapa terakhir ini kan kita diramaikan dengan beberapa informasi ya. Kalau olahraga yang berat kemudian terkena jantung dan kemudian meninggal itu seperti apa sih, Mbak? Jadi kan olahraga tuh ada dua jenis, aerobik sama anaerobik. Kalau aerobik itu adalah olahraga yang memang dia tuh jatuh-jatuhnya tuh ke kardio ya. Kardio. Tahu kan kardio itu kan jantung. Berarti kan adalah olahraga yang meningkatkan detak jantung plus membutuhkan oksigen sebagai asupannya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah lama dia nggak pernah olahraga atau misalnya dia baru olahraga, ya disarankan jangan ikut yang kegiatannya yang terlalu berat gitu loh. Takutnya itu. Takutnya tiba-tiba nafasnya habis. Nah, karena PPKM ini olahraga yang paling baik apa, Mbak? Olahraga yang paling baik yaitu yang rebahan gitu. Loh, rebahan itu sekarang malah disyukuri loh sebagai salah satu olahraga, bukan olahraga ya, itu masuknya olahraga rebahan cuy. Rebahan itu masuk ke NEPA. Non exercise physical activity. Nah, jadi kayak rebahan itu ya masuknya ke situ. Dia burn kaloris juga, membakar kalori. Tapi itu tidak termasuk olahraga sebenarnya. Jadi cuma jenis. Memang berapa banyak sih olahraga? Ada genre-genre tersendiri ya? Genre-genre ya seperti yang saya bilang tuh ya aerobik, anaerobik. Kalau aerobik itu ya masuk ke dalam. Jadi kalau Zumba, yoga, itu masuk ke aerobik. Itu masuk ke aerobik karena itu membutuhkan durasi. Ada durasinya. Durasinya tuh lebih dari beberapa menit, itu masuknya ke aerobik gitu. Kalau anaerobik itu cuma olahraga juga tapi yang tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit. Misalnya kayak kita angkat beban, itu kan kita ada hitungan tuh repetisinya tuh beberapa set tuh. Jadi itu masuknya ke anaerobik gitu loh. Kayak SKJ gitu? SKJ masuknya ke aerobik. Kan kardiovaskular. Oke. Terus kalau ada tips khusus nggak kalau kita di Zumba di rumah, yoga di rumah gitu, biar nggak ini kan lihat YouTube tuh, biar nggak salah. Tips khususnya sih kalau misalnya yoga ya usahain kalau misalnya mau ikut yang asananya ya, kalau di yoga itu namanya asana. Ikut yang asananya yang kira-kira yakin bisa, yang kira-kira yakin safe, aman gitu loh. Jadi kalau misalnya yang sampai yang jumpalitan sampai salto kira-kira kita nggak mampu ya jangan diikutin. Berarti olahraga kira-kira juga berarti? Lah kan itu kan di rumah tanpa instruktur, tanpa trainer kan gitu loh. Ya beda halnya kalau misalnya kita olahraganya ada instruktur atau coach yang bimbing. Tapi kalau di rumah ya kita sesuaikan dong dengan kondisi kita gitu loh. Jangan sampai misalnya misalnya badan kita nih besar nih, terus kita lihat video Zumba. Aku nggak besar kok Mbak, aku kecil Mbak. Saya bilang maaf. Oke, lanjut. Ya, jangan sampai kita merasa badan kita besar, terus kita ikut yang Zumbanya yang sampai loncatnya yang sampai heboh banget ya jangan. Yang sampai bisa sampai kaki berdiri gitu ya. Iya, jumping jack gitu kan. Jadi kalau misalnya orang badannya agak besar, itu nggak disarankan sampai yang jumping jacknya over. Oke. Takut kan kelebihan bobot. Saya Mbak, saya termasuk orang yang tidak hobi olahraga Mbak. Hobinya apa? Karena saya bingung kalau ditanya olahraga mau kemana? Mau olahraga? Iya cari keringat. Ngapain keringat dicari gitu loh Mbak. Kan itu. Jadi sukanya cari uang ya? Iya cari uang boleh Mbak. Kalau cari keringat ayolah. Cari uang termasuk olahraga juga. Iya. Bukan olahraga tadi, apa tadi? NEPA, non-exercise physical activity. Oke. Terkait olahraga itu ada pola makan khusus nggak? Di samping kita berolahraga ada pola makan yang kalau kita olahraganya begini, makannya harus begini gitu. Nah, saya bilang itu balik lagi ke tujuan masing-masing. Olahraga ini sebenarnya buat apa?
Jadi kadang-kadang ada beberapa dari kita yang olahraga, oh aku olahraga cuma pengen biar badannya ada gerak keluar keringat aja kok, aku nggak itu pengen. Termasuk tadi yang aku bilang, ayo olahraga. Enggak, jadi, mau nyari keringat katanya. Jadi setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Kadang ada yang olahraga, aku mau olahraga biar badan aku nih bagus, terawat. Ada juga yang olahraga tuh, oh aku disarankan dokter gerak-gerak dikit biar nggak terlalu ini, kan kadang ada. Kalau dari sisi usia ya Mbak, dari usia kan misalkan dari usia 18 sampai 40 atau 40 sampai ke 60 itu ada jenis olahraga yang disarankan nggak? Iya, jadi kalau gini, otomatis semakin muda energi semakin besar, jadi resiko juga semakin kecil. Kalau misalnya udah berumur, apalagi yang udah masuk ke 50 tahunan ke atas, ada di sini. Tahu rasa berumur. Iya. 50 tahunan ke atas itu ya disarankan untuk ikut olahraganya jangan yang terlalu over juga. Jadi kayak aku yang masih 18 apa Mbak? Itu protes. Ada yang protes. 18 ditambah 30 kan belum 18 selesai plus gitu. Itu kalau yang kan ada ya tahapan misalkan 18 itu atau 20 apa gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau makin muda tadi saya bilang energinya kan besar, masih kuat ya, staminanya masih kuat. Ya itu sah-sah aja, olahraga apa aja sah-sah aja, tapi ya disesuaikan lagi. Misalnya kita tahu misalnya kita umur 18 nih, masih muda nih. Terus kita nggak ada basic di misalnya suruh olahraga sepak bola, ya nggak mungkin olahraga sepak bola. Jadi intinya olahraga itu adalah lakukan sesuai dengan passion dan kenyamanan masing-masing dan sesuai umur gitu loh. Berarti tahu diri lah ya Mbak ya? Ya intinya tahu diri. Jangan umur 50 dia nggak pernah olahraga, tiba-tiba mau olahraga langsung yang kayak model hiking gitu. Hiking kan hiking, daki gunung itu susah gitu loh. Oke. Kalau renang? Renang setahu saya ya, renang adalah olahraga yang paling aman untuk semua usia. Untuk semua usia. Untuk semua usia. Tuh aki-aki renang. Tapi dengan syarat bisa berenang. Yeah. Jangan nggak bisa berenang terus dia olahraga renang kan cari gara-gara juga. Cari gara-gara. Mbak, kalau untuk diet itu butuh berapa lama untuk olahraga? Diet itu kalau ditanya membutuhkan waktu berapa lama, diet itu tidak berbatas. Tidak berbatas. Gitu. Jadi sama seperti olahraga. Kan biasanya aku dietnya 3 bulan udah turun, habis itu udah lupa gitu. No, kalau saya sih mikirnya gini. Kalau kita diet itu, menurut saya diet itu adalah nggak berbatas gitu. Jadi nggak bisa ditentuin berapa lama. Oh, buat 3 bulan pokoknya udah harus kurus, nggak bisa. Sama kayak kita olahraga. Kita nggak bisa nentuin pokoknya misalnya sekarang saya umur 20, beda 2 tahun ya kita 2 ya. 2 tahun beda. Saya umur 20, terus saya bilang gini, nanti 25 saya mau berhenti olahraga. Nggak bisa. Jadi yang namanya sekarang gini, kalau misalnya udah saya 20 terus saya badannya udah langsing nih, saya mau berhenti olahraga, ya gimana ya, susah ngomongnya gitu loh. Ada korelasinya antara diet dengan olahraga kan? Iyalah, diet itu sangat-sangat, jadi diet itu membantu olahraga, membantu diet membantu olahraga. Jadi penyeimbangnya gitu loh, sama-sama. Yin dan yang-nya, balance. Kalau kita diet terus gak mau olahraga itu dampaknya gimana? Diet gak mau olahraga? Iya. Misalkan diet, aku dietnya cukup gak makan nasi, karbo, tapi ya, olahraga males. Hasilnya gak efektif. Gak efektif ya? Jadi harus tetap diimbangin dengan iya dong, dengan hasilnya gak efektif. Kalau misalkan ada kan niatnya doang, aku dietnya olahraga terus-terusan tapi makan juga banyak gitu. Olahraga tanpa diet juga hasilnya kan nggak efektif juga. Nggak efektif juga. Jadi makanya saya bilang dua-duanya merupakan unsur yin dan yang. Makanya mungkin karena itu Mbak, olahraga mau nyari keringat katanya. Jadi cuma olahraga keringatan sudah selesai gitu. Kalau gitu apa bedanya makan bakso di warung terus pakai baju sauna sama kan keringetan? Itu betul. Pakai cabai lagi yang banyak. Nah kan? Itu cabenya level berapa? 50. Level 50. Kalau di Jambi sendiri ada berapa Mbak yang sudah Mbak latih? Oke, kalau ditanya berapa orang yang sudah saya latih, saya sih nggak gitu ingat, tapi udah banyak. Maksudnya udah lumayan banyak ya. Nanti kalau saya bilang banyak banget nggak enak sama senior yang lain. Ya udah lumayan banyak. Yang kalau yang pribadi, maksudnya private itu kurang lebih sekitar 30 atau 40 ada. 30
Ya 40 ya sekitar itu. Tapi kalau misalnya untuk yang di studio yang memang selama 5 tahun itu ketemu saya sudah banyak, udah ratusan Mas. Itu kalau mau ikut bimbingannya dari Mbak Sun ini harus ke studio atau ke tempat di studio? Kalau misalnya untuk yang private, aku mau nge-gym nih biar body aku lebih tone, lebih shape, itu nanti saya bisa private-nya ke rumah atau di tempat gym yang merupakan referensi dari saya. Kalau di Jambi referensinya di mana, Mbak? Di sini ada yang nge-gym nih. Kalau saya sih kebetulan gymnya saat ini sih di Evolve ya, yang di WTC lantai 3 itu. Oke. Itu rata-rata kalau dari sisi usia itu berapa, Mbak? Yang gimana? Yang ikut? Yang ikut saya? Iya. Yang ikut saya biasanya dari ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda sampai. Mama muda katanya. Iya, mamut. Sampai yang usianya yang saat ini yang ikut saya yang paling 60-an. 60 doang masih semangat. Masih semangat, dan bahkan saya lihat semangatnya tuh melebihi, ada beberapa member saya yang umurnya jauh di bawah beliau. Ada tip khusus gak ya untuk yang lansia untuk olahraga tuh? Pastinya kan secara ini kan fisik, secara itu juga udah ada perbedaan ya? Benar. Kalau misalnya, itu saya nih termasuk instruktur yang cerewet. Yang kalau misalnya pas saya ngajar, itu saya termasuk cerewet. Jadi kalau misalnya untuk yang lansia gitu, misalnya saya lagi ngajar, yang gerakan-gerakan yang menurut saya terlalu over, biasanya saya kasih option. Option itu artinya pilihan. Misalnya kan kadang, ini latihannya kita nih jumping jack ya, sambil loncat yang angkat tangan tuh. Jadi kalau misalnya untuk yang lansia, biasanya saya cuma minta tolong, ibu angkat tangannya aja tapi jangan loncat, angkat tangan aja. Jadi lebih ke optionnya tuh yang lebih low. Oke. Gerakannya lebih low. Sekarang kan musim banget ya yang di TikTok. Itu kategori olahraga atau bukan kebugaran yang? Enggak dong. Enggak ya? TikTok itu kan cuma just for having fun. Tapi bukan olahraga ya? Enggak. Kan, tadi kan saya udah bilang masuk ke NEAT atau NEPA. Oh gitu. Non-exercise physical activity. Oke, Mbak Sun minum dulu. Oke. Lanjut ya Mbak. Siap. Seberapa penting sih Mbak kalau kita olahraga? Itu kan pasti melalui pemanasan dulu nih. Itu atau kita langsung aja? Jangan dong. Warm up, pemanasan itu sangat-sangat penting. Itu sebagai pembuka ketika kita sebelum kita masuk ke inti ya.
Jadi kalau misalnya kita warm up itu lebih meningkatkan kelenturan tubuh kita dan meminimalisir kita dari cedera-cedera. Jadi penting sekali kita melakukan pemanasan sebelum olahraga. Ada temen Mbak, itu Bu Hakim ya kalau nggak salah ya. Itu dia Zumba tujuannya itu untuk diet. Itu mitos atau emang betul untuk diet? Zumba untuk diet. Mungkin maksudnya Zumba biar untuk mendapatkan badan yang lebih ringan atau badan yang lebih langsing. Tapi tetap seperti yang saya katakan sebelumnya, ya kalau kita misalnya mau mendapatkan badan ideal, ya kita Zumba. Maksudnya plus kita olahraga plus kita ngatur pola makan yang baik dong. Gitu. Berarti nggak serta-merta Zumba itu langsung menurunkan berat banyak banget yang ikut Zumba, after ikut Zumba dia merasa dia keringetan over, terus dia pergi makan. Dan kemudian besoknya 1 bulan kemudian dia ngeluh, kok berat badan gue nggak turun-turun sih. Mbak kalau boleh tahu, Mbak Sun beratnya berapa sih? Saya 60 kilo. 60 kilo? Ya. Idealnya memang 60 kilo? Harusnya untuk tinggi 160 seperti saya 55. Tapi karena saya ngelakuinnya kan weightlifting ya, angkat beban. Jadi itu body fat saya rubah jadi otot. Jadi dengan berat badan 60 kilo itu kelihatan seperti 55 kilo. Karena body fatnya yang rendah, massa ototnya yang lumayan tinggi. Itu butuh berapa lama, Mbak? Kalau ditanya butuh berapa lama, ya yang pasti butuh waktu ya, nggak instan, nggak 1 bulan sampai 2 bulan, ya bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun juga ya, untuk menjaga berat badan segitu. Dan ini saya baru mau naikin lagi ke 65 biar lebih besar lagi. Oh gitu. Tapi bukan karbo ya? Bukan apa namanya? Bukan lemak. Bukan lemak. Ya, saya mau naikin otot. Otot. Jadi tetap badannya kelihatannya tone, shape ya. Tapi nggak ada yang nyangka kalau itu tuh 65 kilo. Oh gitu ya. Ya, karena otot kan bentuknya lebih kecil. Maksudnya otot tuh tidak sebesar ukuran lemak, tapi dia beratnya tuh lebih berat 2 kali lipat daripada lemak. Berarti otot yang yang diperbesar ya. Ada teknik sendiri juga ya? Ada, itu ada tekniknya. Apa namanya tuh? Zumba juga atau yoga? Enggak, itu atau lebih ke angkat besi. Beban, angkat besi. Ya. Kalau tinju, Mbak? Tinju boxing itu masuk ke kardio. Kardio. Itu jantung juga ya? Jantung, terus strength juga. Strength. Endurance, ketahanan. Katanya kalau tinju tuh untuk ngilangin lemak di sebelah sini. Jadi gini, kalau olahraga tuh nggak ada spesifik buat ngilangin lemak. Misalnya kita tadi tinju ngilangin lemak di lengan, atau ngilangin lemak di perut, atau ngilangin lemak di paha. Sama seperti kita makan. Ketika kita makan, kita nggak bisa milih. Oh, aku mau gedein bagian pipi biar lebih lucu atau gemesin. Sama olahraga kita nggak bisa milih. Oh jadi bohong dong kalau misalkan ada yang bilang ini kalau mau ngilangin lemak sebelah sini itu boxing, kalau ngilangin lemak di perut itu nggak ada olahraga yang kita bisa milih area mana yang mau kita kecilin. Nggak ada. Jadi ketika kita olahraga yang besarin ada. Besarin ya seperti saya bilang tadi. Besarin otot gitu. Besarin otot ada, tapi kita nggak bisa milih bagian mana otot yang besar. Kecuali misalnya gini, ketika kita ngelatih otot, kita bisa membentuk otot. Oh, membentuk. Gitu. Di sebelah sini gitu. Jadi ototnya kan ada detail-detailnya otot nih. Di bahu, deltoid. Oke. Kita akan latihan. Di pinggul gitu. Tuh. Kita akan latihan misalnya otot. Kita mau gede ini otot di bahu nih, deltoid. Oh, gue latihan bahu. Itu bisa. Jadi itu kita ngomongnya tuh kita lebih konsentrasi ke detail pembentukan otot. Tapi tidak dalam arti kata ngebesarin tuh banyak lagi. Ada prosesnya lagi. Kita harus makannya banyak. Ada asupan ya. Benar, ada suplemennya lagi. Suplemen harus diimbangin juga ya. Iya. Kalau olahraga salah-salan aja nggak dibarengin suplemen juga. Nggak bagus juga ya. Enggak. Ini kalau yang mau besarin hidung gimana Mbak katanya? Besarin hidung ini aja operasi. Gak ada olahraga berarti. Mbak, ini kan rata-rata anak-anak muda nih. Kalau olahraga itu kan malam Mbak. Futsal malam, main badminton malam gitu. Itu sebenarnya baik gak sih Mbak? Yang namanya olahraga sih ya sebenarnya bagus-bagus saja. Cuma disarankan kalau olahraga itu sebaiknya jangan malam hari. Kenapa saya bilang jangan malam hari? Karena itu biasanya kan
Kita olahraga tuh kan pasti kan capek bawaan. Itu kan mempengaruhi kualitas tidur kita. Sedangkan kita malam kan itu kan jamnya kita tidur. Udah ditentukan kalau malam itu kita istirahat gitu. Iya. Oh, di sini begadang semua kalau malam. Nggak ada yang tidur semua malah. Olahraga jarang, begadang terus-terusan. Nah itu resikonya apa tuh Mbak? Resikonya ya nanti pasti ada penyakit lah itu. Iya. Berarti harus diimbangin dengan tetap olahraga ya. Kayak kata siapa? Siapa Mbak? Saudaranya Mas. Siapa? Bang Roma Irama. Oh Roma Irama. Begadang jangan begadang. Oke. Itu aja udah dibuatin lagunya loh. Oke. Kirain apa gitu, rupanya Roma Irama. Berarti Pak kalau ini karena Roma Irama nih, kalau Zumba musiknya apa? Roma Irama sih gak? Oh enggak, kalau Zumba dia udah ada lagunya sendiri. Karena kan itu kan lisensinya internasional. Jadi dari pusatnya sana, dari negara asalnya itu memang sudah ada lagu-lagu pilihan. Oh, ada lagu-lagu khusus ya? Iya. Kalau untuk Zumba? Iya. Biasanya lagu-lagu apa tuh Mbak? Lagu yang pasti kebanyakan lagu Latin. Karena kan Zumba Lagu kan Latin. aslinya dari sana. Idealnya olahraga itu untuk berbagai macam usia, itu berapa jam per hari? Kalau olahraga itu biasanya disarankan 30 sampai 60 menit. 30 sampai 60 menit. Yang standarnya ya 30 sampai 60 menit. Jadi kalau olahraga juga jangan yang sampai over juga. Karena seperti kata senior-senior, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Oke. Berarti apapun olahraganya ya, termasuk misalkan jalan-jalan, jogging gitu. Kalau jalan-jalan ya kalau misalnya lewat dari 60 menit, after 60 menitnya takutnya banyak barang belanjaan ini bawah. Iya. Sekali cuci mata. Itu nge-mall namanya, Pak. Nge-mall plus olahraga. Jalan-jalan juga keliling kan? Pak, ada tips khusus lagi nggak, Pak ya, terkait dengan olahraga di pandemi ini, Pak? Yang pasti ya kita ikutin aja aturan sesuai dengan aturan pemerintah. Olahraganya hindari kerumunan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya memang terpaksa atau rame di tempat olahraga itu, tempat studionya atau gym, ya usahain jaga jarak minimal 1 meter. Kalau jenis-jenis olahraganya Mbak, kan karena pandemi ini kan kemungkinan booming sepedaan gitu. Ya sekarang banyak yang sepedaan, karena kan kalau sepedaan kan mereka kan tidak berkerumun yang gimana seperti kita jumpa di tempat keramaian ya. Aerobik sepedaan juga banyak acaranya Mbak, jadi kerumun juga. Tapi kan pas waktu jalannya, karena saya goes juga. Goes juga. Pas waktu jalannya kan kita nggak berkerumun. Takutnya kan ketabrak kalau berkerumun. Jadi kan kita kan satu-satu. Berarti salah satu yang olahraga yang disarankan di saat pandemi itu ya bersepeda, karena bersepeda itu kan waktu kita bersepeda kan kita rileks juga, kita sambil ngeliat pemandangan. Jadi ya bagus juga sih. Kalau secara teori itu sepeda untuk apa tuh Mbak? Itu masuk ke aerobik juga. Jenis aerobik juga, fitness itu untuk jantung juga, karena kan memacu adrenalin jantung waktu kita goes tuh. Iya, ada memungkinkan untuk sakit yang jantung misalkan. Kalau misalnya yang jantung, ya bersepedanya jangan ikut-ikutan balap dong sama yang lain. Kan kadang-kadang suka tuh kalau udah ketemu kompinya tuh kan, yuk balap yuk, ngejar speednya berapa gitu. Ya sesuai kemampuan gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya pegoes itu kan mereka suka rata-rata pakai yang jam yang heart rate itu. Jadi kalau misalnya udah di atas 180-an kan bunyi tuh. Mereka udah tahu kondisinya. Ya kalau misalnya udah tahu jantungan, ya jangan ikut-ikutan yang grup yang kenceng, ikutan kenceng ya jangan gitu. Sesuaiin aja sama kondisi diri. Kita yang tahu badan kita ya. Iya. Kita yang tahu badan kita juga yang memilih jenis olahraga mana yang pasti kalau kita mau olahraga pilih yang nyaman, nyaman dan sesuai dengan passion kita. Passion. Itu kalau passion rebahan olahraganya gimana? Tadi yang aku bilang jangan nggak bisa berenang tapi maksa mau olahraga berenang. Ya itu Mbak, passionnya rebahan semua, gimana olahraganya? Nggak apa-apa, sambil rebahan, sambil ngetik itu olahraga juga nggak? Olahraga jempol. Mbak Sun, kalau ini kan Mbak Sun kan di Jambi aja nih. Ada rencana ke Jakarta, ke Bandung untuk melebarkan sayap studio? Kalau untuk buka cabang enggak. Tapi kalau misalnya kebetulan saya kan lagi
Apa tuh? Lagi mencoba nih, lagi mau keluarin brand fitness wear saya. Saya ada sedikit usaha kecil-kecilan mau keluarin fitness wear itu seputar baju olahraga, tapi dengan brand saya sendiri. Saya bantu untuk promosikan. Nah itu. Kalau di Jambi di kota aja ya Mbak? Di kabupaten? Enggak sih, karena kan rata-rata kan trainer di kabupaten juga kan pengen olahraga juga Mbak. Mungkin bisa diundang instansi yang bersangkutan. Kalau misalnya maaf bayarannya sesuai, ya mungkin kita akan ke sana gitu. Karena memang ada dulu waktu sebelum pandemi memang ada beberapa instansi dari luar kota Jambi itu memang ada ngundang studio kita. Mbak, kalau mau Zumba di Mbak berapa sih Mbak? Untuk rate-nya ya? Rate-nya. Kita ada 2 studio untuk di Jambi saat ini. Kalau yang di studio pertama itu lebih tinggi rate-nya, sekitar 250.000 sebulan. 250.000 sebulan. Karena kita punya jadwal itu dari Senin sampai dengan Jumat. Berapa kali pertemuan? Ya, pagi, sore, malam. Kalau misalkan kita satu ikut yang 250, berapa kali pertemuan? Bebas. Semampunya. Ya. Kalau mau ikut sehari 3 kali juga sanggup? Boleh. 1 bulan tuh ya? Iya, asal sanggup. Di samping itu ada lagi selain yang itu? Di studio kedua itu 150 aja. 150 ya. Sebulan? Sebulan. Itu cuma jadwalnya hanya di Senin, Rabu, Jumat. Dan mau ikut Mbak, cuma rata-rata ibu-ibu semua ya di sini. Iya, ibu-ibu semua. Dong. Maksudnya gym aja. Nge-gym di mana? Nge-gym aja. Gymnya itu di Evolve. Nanti Mbak juga yang instrukturnya? Saya ya kalau misalnya Mas. Kalau Mbak yang ngeliatin doang kan kita malu dong. Kalau nanti kan udah kenal. Di samping itu ada lagi nggak Mbak? Yang itu kan ada 2 studio ya. Itu sama Zumba ya, yang 250. Zumba, aerobik, muscle, yoga. Yoga sama 150 sampai 250. Iya sama. Sebulan ya? Iya. Sobat podcast CCN, kalau yang mau di studionya beliau itu cuma 250 sama 150. Lokasinya itu di The Fame Studio 1 itu di Gatot Subroto. Kalau yang di WTC? Yang di WTC itu gym, itu tempat saya ngelatih. Oh, tempat ngelatih. Studionya yang The Fame tuh yang di Subroto. Sama yang di Palnam, Kota Baru. Kalau orang mau daftar di mana, Mbak? Bisa 2 tempat itu. Tinggal pilih aja mana yang lebih dekat dari rumah. Mbak, ada saran lagi nggak Mbak ya untuk mama yang ada di rumah ini Mbak? Yang karena keterbatasan waktu dia nggak bisa keluar, nggak bisa ke studio agar mendapatkan body goals atau agar tetap bugar itu seperti apa Mbak? Jadi olahraga itu tidak harus berpatokan di satu tempat. Maksudnya, saya harus olahraganya di sini nih biar keren nih, biar saya. Jadi olahraga itu sebenarnya satu, dilandasi oleh niat. Niat udah ada, fokus, konsisten, itu yang penting. Jadi dimanapun tempatnya, selama kita ada niat, fokus dan konsisten, itu kita pasti berhasil. Ya konsisten, pengen olahraga hari ini olahraga, besok enggak, seminggu besok enggak, konsisten juga itu olahraga. Jangan, kalau niat udah menggebu-gebu, niat udah besar. Kita fokus, kita misalnya mau olahraga ini ya kita olahraga ini. Jangan kita misalnya niatnya mau nge-gym nih, udah sampai di gym taunya bukan nge-gym. 5 menit baru angkat beban, lebih enak main handphone. Kan banyak yang seperti itu. Konsentrasi butuh juga ya Mbak ya? Ya dong, konsentrasi. Takutnya salah ngeliat nanti. Jangan sampai. Kecuali kalau jomblo. Ada yang jomblo di sini? Banyak Mbak, jomblo semua nih. Kalau sekarang maksudnya. Banyak mitos nih kalau saya melihat juga ini kalau resikonya olahraganya begini nanti usus buntu gitu kan. Terus resikonya begini nih kayak futsal gitu kan. Ada yang bilang kamu ngapain sih lu olahraga futsal, kata dia, itu bisa kena serangan jantung loh dan sebagainya gitu. Kalau misalnya tanya resiko, ya setiap pekerjaan yang dilakukan itu pasti ada resikonya. Sama juga olahraga itu pekerjaan Bos. Ya sama juga dengan olahraga. Okay. Jadi semuanya yang kita ini pasti ada resikonya. Pas lagi maaf kata kalau lagi kita misalnya alignment-nya, maksudnya posenya udah bener, tekniknya udah bener, tapi tiba-tiba pas mau kepleset tiba-tiba cedera kan bisa aja. Jadi semua sebenarnya ada risikonya. Cuma ya kita meminimalisir risiko ya dengan warming up, dengan pemanasan, terus dengan pengetahuan kita, misalnya kita nge-gym tuh kita tahu tekniknya yang benar. Itu kan kita setidaknya sudah mengurangi risikonya gitu. Terus misalnya kita dari makan juga misalnya udah tahu
kita mau Zumba, mau senam nih. Sebelum Zumba atau senam, baiknya 1 jam sebelumnya jangan makan makanan yang pedas. Gitu. Takutnya nanti asam lambungnya naik. Oke, Mbak Sun, kita kan zaman teknologi nih. Ada nggak Mbak Sun yang trainingnya via Zoom atau live di IG atau YouTube gitu? Ya. Jadi waktu awal-awal pandemi itu kan studio kita kan sempat ditutup. Karena kan dari pemerintah kan nggak boleh buka. Jadi banyak member yang mereka udah aware. Terus padahal studio itu studio kebugaran tapi nggak boleh ya? Nggak ngerti. Oke, siap lanjut. Jadi ya banyak member-member saya itu yang minta, oh ya kita ini aja olahraganya gimana biar kan kita nggak boleh ngumpul. Ya jadi ya salah satu solusinya yaitu kemarin ada sempat beberapa bulan kita Zoom. Nah, karena untuk Zumba sendiri ini nggak boleh via live Instagram karena kan ada lisensi dia yang dilindungi kan. Jadi kita via Zoom dan untuk member saya nggak berbayar. Nah itu. Terus saya ada juga kalau untuk yang via live Instagram saya bikin video workout. Jadi yang buat mau ngelatih otot perut atau ngelatih otot bahu itu saya ada buat videonya secara live waktu itu di Instagram. Dan ada juga beberapa video yang saya buat yang non live itu bisa dilihat nanti di Instagram saya. Kalau senam Kegel itu apa? Kalau senam Kegel tuh senam. Ini yang sering senam Kegel ya. Kebetulan saya tidak spesifikasi dalam bidang itu, cuma secara umum itu yang saya tahu ya Kegel itu yang berarti kan berhubungan dengan kewanitaan nih, bagian kewanitaan ya. Setahu saya ya itu untuk istilah tuh kayak mengencangkan bagian kewanitaan biar gitu. Oh, gue gak enak ngomongnya. Jadi di samping resiko yang tadi disebutkan ya, karena kan pengetahuan butuh. Nah itu ada membuka training online gak sih Mbak? Mereka biasanya rata-rata private. Private. Kalau yang misalnya pengen nge-gym tapi tekniknya formnya benar. Nah itu mereka bisa ambil private ke saya. Kalau untuk di studio saya kan ngajarnya secara umum aja. Cuma kalau misalnya pas saya megang kelas saya misalnya ada yang ngelakuin gerakannya salah ya pasti saya adjust. Oh ini nggak boleh kayak gini. Pasti dikasih tahu. Ya kan kesehatan aja sekarang udah banyak banget telemedicine kan. Kayak SehatQ itu kan konsultasi online via online gitu. Ada rencana ke situ nggak? Untuk saat ini belum. Tapi kalau misalnya banyak sampai saat ini banyak yang kadang-kadang suka DM ke saya atau WhatsApp gitu. Ini cara ininya gimana? Tetap saya jawab. Tapi untuk yang benar-benar yang untuk terjun ke bidang yang profesional untuk tanya jawab secara profesional belum kepikiran. Ke depan ada nggak rencana? Kan ini era digital semua nih. Iya, belum kepikiran karena kan dokter aja kan banyak tuh apa yang telemedicine, SehatQ, Halodoc itu kan. Nah bisa nggak kalau kebugaran ini modelnya sama seperti itu gitu? Kalau saya sih masih ngerasa saya kan masih banyak kekurangan. Jadi sebelum saya terjun ke bidang yang lebih profesional karena itu kan menyangkut orang banyak yang pasti nanya kan bukan dari member saya aja, pasti banyak yang nanya tuh orang-orang yang saya nggak kenal. Jadi saya mungkin kalau misalnya untuk rencana seperti itu untuk saat ini belum ada karena saya masih mau membekali diri saya dulu dengan pengetahuan yang lebih lagi gitu. Jadi jangan sampai nanti saya belum ada apa-apanya ini saya terjun ke dunia itu terus ada yang nanya terus saya jawab dengan ini kan kadang kita jawab yang orang kan nggak semua selalu puas dengan statement kita gitu loh. Jadi saya nggak mau, maksudnya saya menghindari dulu hal seperti itu. Coach panggilannya, studionya udah apa yang di situ udah banyak, masih belum berani juga untuk ini. Masih pengen belajar terus. Ya, karena kan setiap orang kan punya kadar satisfaction-nya beda-beda ya. Jadi menurut saya masih kurang, saya masih harus banyak belajar. Jadi kalau misalnya untuk yang benar-benar terjun seperti yang tadi teledokter itu, saya belum. Oh, belum. Gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin kebetulan punya masalah pengen tahu gym lebih detail atau Zumba atau masalah diet atau gimana itu bisa nggak apa-apa DM itu saya jawab dengan senang hati.
Oh, berarti menerima juga di DM gitu. Ya, walaupun gratis. Ya, nggak apa-apa. Saya jelasin. Kalau misalnya gratis kan, kalau misalnya ada apa-apa kan nggak ada yang nuntut. Oh iya. Iya juga. Iya, tapi kalau misalnya kita terjun ke dunia profesional kan, kalau kita salah ngomong aja langsung dijulitin satu negara. Nanti aku Zumba tiba-tiba kesleo. Wah, ini gara-gara Mbak Sun ini katanya. Kadang-kadang suka begitu kan. Misalnya aku nggak, padahal gini nih. Kita udah kasih tahu nih, kamu nanti kalau misalnya Zumba, kamu makannya jangan gini-gini ya, kamu makan yang bener ya. Tetap aja selalu akan ada orang, lu kok nggak kurus-kurus sih? Padahal udah Zumba nggak tahu tuh yang ngajar. Mereka kan nggak mau terima kesalahan. Mereka itu berarti kategori orang yang itu apa namanya? Kalau kita nyolot ya, orang nyolot ya, kalau orang Betawi itu ya. Cuma kan kita kan nggak tahu yang nyolot yang mana-mana aja kan. Itu sih susah, makanya kalau misalnya untuk yang benar-benar tujuh profesional sampai bikin satu kolom komunitas itu atau wacana begitu sih saya belum sih ya? Untuk saat ini belum. Berarti sekarang masih harus datang ke studio ya? Ya, ke studio aja. Masih studio, masih harus bimbingan langsung gitu ya. Kalau misalnya ke studio salah ya, kalau saya lihat ya pasti saya kasih tahu. Berarti kalau di studio ada tulisan di bawah pengawasan Mbak Sun langsung gitu ya. Kalau kelasnya saya iya. Iya, langsung ya. Kalau kelasnya saya iya. Oke, Mbak Sun, terima kasih udah hadir di podcast CCN. Ini sungguh sangat menginspiratif nih, Mbak Sun. Terima kasih. Podcast CCN itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Sun. Jadi ternyata olahraga itu banyak jenis, banyak ragam, banyak genrenya juga. Jadi tidak boleh sembarangan dan olahraga juga harus sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan asal-asalan olahraga karena resikonya juga sangat tinggi. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.